Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar hari ini? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini, pada hari yang berbahagia ini, kita merayakan suatu hari yang spesial, di mana kita sebagai orang yang bernegara merayakan kemerdekaan. Nats firman kita pada saat ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 35. Di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat menjadi hamba dan berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman kita. Tema kita pada malam hari ini, kemerdekaan yang sejati. Tentu banyak dari kita tidak ingin dijajah. Kata penjajahan atau kata jajah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti lengkap, yaitu menguasai atau memerintah suatu negara atau suatu lingkungan yang akan mereka kuasai. Ketika kita mendengar suatu kata penjajahan, ini memunculkan suatu statement negatif dalam pikiran kita. Statement negatif yang seperti apa? Ketika kita dijajah, kita tidak akan mendapatkan hak-hak untuk kita melakukan sesuatu. Segala hak yang dimiliki kita pasti akan dirampas oleh penjajah atau orang-orang yang mengatasnamakan berkuasa atas diri kita. Dalam hari kemerdekaan ini, kita percaya bahwa kita telah menang atas penjajahan itu. Penjajahan yang kita alami secara fisik, secara emosional, membuat kita merasa putus asa, merasa tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Ini yang memotivasi kita untuk bisa lebih bangkit. Firman dalam ini memotivasi kita untuk bangkit dari suatu keterpurukan. Sebagai seorang yang telah menerima kemerdekaan di dalam Kristus, kita percaya bahwa Kristus telah membuat kita terbebas dari belenggu dosa. Kristus telah menyelamatkan kita dan membuat relasi kita dengan Allah semakin lebih dekat. Pengorbanan Dia di kayu salib secara cuma-cuma hanya untuk menebus dosa kita manusia. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Ketika kita ditebus, ketika kita telah keluar dari sebuah penjajahan atau belenggu dosa, apa yang bisa kita tanggung jawabkan? Sekali lagi saya katakan, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai seorang yang percaya? Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Tapi, apakah kita hanya membayarkannya secara cuma-cuma? Tentu saja tidak, saudaraku. Dalam firman ini mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam Injil Yohanes sendiri mengatakan bahwa penjajahan berarti berada dalam kekuasaan secara paksa. Di sini Kristus adalah seorang yang
datang dari kemuliaan, dari singgasana yang luar biasa di atas sana, rela datang ke dunia sebagai rupa seorang hamba atau manusia demi memerdekakan kamu. Bukanlah penguasa-penguasa yang berdiri atau yang berada di belakang meja sambil berpangku kaki dan melihat kita hanya sengsara. Kristus datang dan langsung mempraktikkan bagaimana cara kita bebas dari belenggu dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan firman ini, orang-orang pada saat itu mengatakan mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka mempertanyakan, bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Mereka mempertanyakan Kristus di sini. Di sini kita melihat bahwa ada sedikit mereka meragukan Kristus, bahwa mereka anggap Kristus tidak bisa. Kristus pun menjawab, atau Yesus pun menjawab, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus menegaskan kepada orang-orang pada saat itu bahwa ialah sendiri adalah sosok yang mampu dan memerdekakan orang-orang pada saat itu, terutama pada saat ini juga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya dalam hidup kita bahwa segala macam pergumulan, segala macam rintangan, tentu kita pasti akan mempunyai solusi dan jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kita. Tergantung bagaimana kita mengeksekusinya. Ketika Tuhan telah memberikan jalan keluar, tapi kita tidak memakai jalan itu sama saja sia-sia. Begitu pula Kristus telah menyediakan kepada kita semua berkat dari sebuah kemerdekaan. Berkat itu telah ada, tanpa kita pun memohon, telah diberikan secara ada kepada kita. Tetapi, saya katakan sekali lagi, tergantung kita mau menerima berkat itu atau tidak. Ketika kita salah mengeksekusi suatu statement atau suatu gambaran Tuhan, maka pasti akan melenceng. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Dimaksudkan Yesus, atau lebih jauh lagi, kebenaran yang memerdekakan dari apa? Penting untuk dipahami bahwa Yesus adalah seorang yang dengan rendah hati, dengan tulus ikhlas melayani kepada sesama kita manusia, bahkan tanpa pilih kasih. Dia tidak melihat seorang ini yang berkedudukan atau tidak. Dia tidak melihat kamu mempunyai harta atau tidak. Yesus tidak melihat rupa. Yesus melihat hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman, di sini Yesus mengajak kepada orang-orang pada saat itu untuk datang kepadanya, percaya bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan, bahwa Dia akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, di lingkungan sosial kita atau lebih dekat lagi, lingkungan keluarga kita, kita mungkin pernah mengalami suatu belenggu atau suatu tekanan yang kita tidak bisa lepas. Misalnya, kalau saya sendiri sebagai seorang anak, dahulu kala tidak diberikan suatu kesempatan dari orang tua untuk berekspresi, untuk melakukan sesuatu.
Serba ini dan itu harus ada larangannya atau konsekuensinya. Nah, ini yang menjadi belenggu anak itu tersebut atau saya sendiri tidak bisa berekspresi dan lepas dari belenggu itu. Nah, di sini saya pada waktu itu belajar bahwa ketika kita membuat sebuah lingkungan untuk berdiskusi, maka kita akan mencurahkan ekspresi kita. Contohnya, kita bercerita dengan orang tua kita, kita mengatakan, oh ma atau pak, kalau kita itu ingin begini. Tapi percayalah bahwa kita atau bahwa saya tidak akan melakukan hal yang salah. Itu yang menjadi contoh-contoh kecil yang bisa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman kita sekalian bagaimana kita untuk hidup dalam sebuah kemerdekaan yang sejati yang hanya datang daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita rangkul teman-teman yang ada di sekitar kita yang terbelenggu oleh dosa, dari dosa percabulan, mabuk-mabukan atau dosa pornografi. Kita rangkul mereka, kita bawa mereka dalam sebuah media untuk kita berdiskusi bersama. Kita berdiskusi dalam hal apa agar mereka dan kita bisa meluapkan ekspresi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita telah memberikan sebuah media, pasti akan tersalurkan ketika kita akan membuat itu menjadi lebih baik. Hal-hal positif itu bermanfaat sangat baik. Kita tidak bisa menjudge seseorang meskipun dia adalah seorang yang buruk, meskipun dia adalah seorang yang hina, tapi kita tidak bisa mendiskriminasikan seseorang. Kita itu sebagai orang yang percaya, layaknya kita itu sehati sepikir bagaimana layaknya Kristus rela membantu sesama tanpa melihat rupa. Saya mengajak kita semua untuk bisa saling peduli antar sesama. Rangkullah orang-orang terdekatmu, keluargamu, saudaramu, atau mereka yang ada di lingkungan sosialmu, ataupun mereka yang jauh sana. Mereka yang belum percaya terhadap Kristus atau Tuhan, buatlah mereka datang kepada Tuhan. Meskipun mereka, teman-teman melihat atau saudara sekalian melihat mereka jarang ke peribadatan, pasti mereka mempunyai suatu problema atau suatu masalah yang ingin mereka sampaikan. Nah, teman-teman jadilah pakar solusi yang bermanfaat untuk sesamamu. Ketika kita menjadi seorang yang berguna bagi antara satu sama lain, Kristus akan meninggikan kita bahkan lebih dari pemenang. Kita akan dimerdekakan oleh Kristus, tidak melihat dari sudut pandang apa yang kita miliki. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam kehidupan ini kita memang mungkin masih manusia biasa, mungkin masih memiliki kekurangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengajak atau merangkul orang-orang yang terbelenggu dari dosa untuk dimerdekakan oleh Kristus. Kita bisa, asal kita yakin dan kita percaya bahwa Kristus tetap menjaga, memelihara, dan tetap setia dalam hidup kita. Nah, firman kita pada malam hari ini, pada saat ini, menegaskan kita bahwa kita janganlah menjadi seorang yang tinggi hati, seorang yang sombong, mementingkan ego pribadi kita masing-masing. Baiknya kita itu jadi seorang yang mampu menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang bisa menjadi kekuatan bagi orang lain, berkat bagi orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pakailah hidupmu. Pakailah selama engkau masih muda. Pakailah selama engkau bisa menjadi berkat. Itu akan sangat berarti. Mungkin bagi kamu bukanlah siapa-siapa. Tapi bagi orang lain dan terutama bagi Tuhan, kamu adalah orang yang luar biasa. Percayalah dalam hidup bahwa Kristus Yesus adalah rupa
seorang manusia yang datang dari kemuliaannya rela mengorbankan dirinya bisa memerdekakan kita dengan mati di kayu salib. Sekecil itu pun balasan kita untuk merangkul orang-orang yang terbelenggu dosa itu sangat berarti. Jangan ragu dan jangan gentar. Jangan pernah takut karena kita yakin dan percaya Kristus akan tetap setia menemani dan setia merangkul kita hari lepas hari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam ini janganlah kita kendor keyakinan kita kepada Kristus. Percaya dalam ketika kita melangkah, kita memakai Tuhan dalam hidup kita, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam hal ini, semoga kita menjadi berkat bagi sesama, bagi sekeliling kita, bagi keluarga, terutama kita menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman kita pada saat ini. Shalom.